Kristen itu di mata Yahudi semua penyembah berhala. Setiap agama itu kan punya kelompok moderat, punya kelompok garis keras. Nah, Yahudi yang sering datang ke Indonesia itu adalah kelompok garis keras. Itu kelompok polemik, ya. Makanya harus kita baca dua-duanya. Setiap agama kan punya kelompok garis keras, kelompok garis lucu, kelompok garis lembut, kan ada semua kan. Saya ini bukan garis keras, mungkin garis lembut atau garis lucu. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain, apalagi orang lain yang tidak seasas kitab sucinya dengan kita. Lah itu pandangan Yahudi tentang Islam dan tentang Kristen. Sekarang bagaimana pandangan Islam terhadap Yahudi dan Kristen? Jangan lupa loh, Islam itu dalam sejarahnya juga keras terhadap Yahudi. Terhadap Kristen malah lebih lembut Islam itu. Misalnya, kalau Anda baca tafsiran Al-Fatihah, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya wakil presiden kita, Ma'ruf Amin itu kan nulis tafsir yang berjudul Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Orang pesantren pasti tahu semua itu. Atau misalnya tafsir Jalalain yang sangat terkenal di dunia pesantren. Bagaimana dia menafsirkan Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu maksudnya jalan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Diartikan apa di situ? Wahum al-Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Waladdallin diartikan apa? Diartikan wahum an-Nasara, dan yang sesat itu adalah orang Nasrani, alladzina dolu anil Islam, yang mereka tersesat dari Islam. Itu haknya orang Islam. Nganggap Yahudi dimurkai Allah, Kristen sesat, itu kan haknya Islam kan? Kita tidak boleh marah, ukurannya berbeda kok. Kalau saya ngomong sesat ya tenang-tenang aja. Kristen itu kafir Pak, ya kaum berpikir. Kafir itu. Makanya kita tidak telan mentah-mentah. Saya selalu mikir kok, untuk memilih itu saya mikir kok. Gitu. Siapa orang-orang sesat? Itu adalah orang-orang Nasrani yang alladzina dulu anil Islam, yang telah keluar dari sesat dari agama Islam. Lalu kalau Anda membaca Quran, ini Anda bisa cross check semua. Orang Yahudi itu dinyatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Muslim, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik, para penyembah berhala, para orang yang menyekutukan Allah. Tetapi terhadap Kristen berbeda, dianggap paling dekat persahabatannya dengan Islam. Dikatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Tetapi orang-orang yang paling dekat, paling akrab persahabatannya dengan orang-orang beriman, maksudnya orang Muslim, adalah mereka yang berkata inna nasara, sesungguhnya kami orang Nasrani. Hal itu disebabkan dalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang disebut para rahib, para biarawan, para pendeta, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini juga ayat punya makna historis. Kalau dulu orang Yahudi keras permusuhannya terhadap Islam, ternyata di abad 13 lembut-lembut juga antara Rabi Rambam dengan pemerintahan Muslim waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sekarang ketika Hamas meletus perang dengan Israel, lah ini lihat sendiri lembut apa tidak sekarang? Tidak lembut kan? Siapa yang mau ibadah ke masjid sekarang di Gaza? Ini kan soal sejarah ya. Jadi situasi berubah, kadang-kadang apresiasi kita terhadap pihak lain itu juga berkembang. Itulah pandangan Islam tentang Yahudi dan Kristen. Nah sekarang baru
Itu hak kita sekarang yang bicara. Bagaimana pandangan Kristen tentang Yahudi dan Islam. Kan begitu kan? Nah tadi kan kita sudah dipandang orang lain. Masa kita disuruh merem saja? Kita sekarang waktunya juga memandang orang lain di luar kita. Nah saudara-saudara, dalam iman Kristen, tauhid atau keesaan Allah itu dibagi 3. Sistematik yang pertama adalah, ini sistematik dari saya, monoteisme setan, satanic monotheism. Kenapa? Dasarnya di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi setan percaya enggak kalau Allah itu satu? Percaya, Pak. Setan percaya kalau Allah itu satu, bahkan gemetaran melihat Allah itu satu. Tapi setan itu monoteisme hanya di bibir, lain di hati. Gitu? Karena apa? Mereka tidak berbuat sesuai dengan apa yang diikrarkannya. Di depan dia ngomong tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia satu. Setan juga tahu. Tapi perbuatannya membunuh, berbohong, menyebar hoax. Apakah itu perbuatan Allah? Itu perbuatan setan. Makanya ISIS benderanya tertulis la ilaha illallah, tapi membunuh manusia seperti membunuh seekor binatang. Ini jangan lupa, setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia. Seolah-olah mereka beriman paling murni tapi tidak ada buah-buah roh. Maka monoteisme tingkat terendah, monoteisme pengakuan ini perlu ditingkatkan. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. The Abrahamic monotheism. Kenapa Abraham monotheis? Jelas Abraham itu kakek moyangnya penyembah berhala di Ur. Lalu Tuhan memanggil dia, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumah bapamu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempatnya dia belum tahu. Saudara tahu bahwa Mesopotamia di abad milenium zamannya Abraham, milenium kedua sebelum Masehi, itu tempatnya ekonomi dunia. Siapa yang tidak mengenal Mesopotamia? Peradaban pertama muncul di sana. Peredaran uang, peredaran properti yang maju, semuanya ada di Mesopotamia menurut bukti-bukti arkeologi. Kita saja mengenal aksara baru abad keempat. Anda mau baca bagaimana sistem hukum di zaman Abraham, ditemukan prasastinya sekarang. Itu membuktikan bahwa Mesopotamia itu adalah pusat peradaban saat itu. Misalnya prasasti Nusi yang berbicara tentang penjualan hak kesulungan, cocok dengan Alkitab kan? Kalau coba Anda pahami menurut budaya kita, masa kesulungan bisa dijual? Siapa yang mau laku kesulungan dijual? Iya toh? Karena kesulungan itu bukan sekedar anak yang lahir pertama, tapi menerima warisan 2 kali lipat. Lah Esau hanya membatasi kesulungan dari harta benda, yang 2 dan 3 nggak dibaca. Berhak menerima berkat orang tua dan menjadi pemimpin family altar, pemimpin mezbah keluarga. Itu ada dokumen atau prasastinya. Maka orang yang membaca Alkitab tanpa membaca sejarah kadang-kadang bingung. Yakub penipu kok bisa diberkati Tuhan? Ya kan? Padahal sebetulnya Yakub itu justru menghormati hak kesulungan secara utuh. Bukan sekedar dipahami menerima warisan 2 kali lipat, tapi juga pemimpin mezbah keluarga, dan satunya lagi adalah menerima berkat dari orang tuanya. Dalam hal ini berkat Abraham. Prasasti Nusi juga bicara tentang seorang istri boleh memberikan hambanya kepada suaminya untuk memperoleh anak dari suaminya. Dan prasasti itu meneguhkan catatan Alkitab, Kejadian pasal 16. Prasasti Nusi didukung lagi oleh namanya Undang-Undang Lipit Estar.
Dalam undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham ini juga ada ketentuan. Apabila seorang hamba melahirkan anak bagi tuannya, maka anak itu bisa menjadi anak sang tuan, mendapatkan pengakuan apabila sang anak lahir di rumah nyonyanya. Karena waktu itu belum ada tes DNA untuk membuktikan benar nggak itu anak dari sang suami. Dari latar belakang itu makanya Alkitab mencatat ketika malaikat bertemu Hagar. Hagar, dari mana asalmu, kemana tujuanmu? Kembalilah ke rumah nyonyamu, biarkan kamu ditindas olehnya. Kalau Anda memahami dari zaman kita sekarang, Tuhan kok membiarkan penindasan? Betul apa tidak? Tuhan kok membiarkan penindasan terhadap seorang hamba? Tidak, karena Ismail tidak ikut salah. Kalau Ismail lahir di luar rumah Abraham, dia tidak dapat pengakuan dari anaknya Abraham. Satu lagi, Sarah menginginkan Hagar diusir. Abraham sebal hati, ya kan? Tapi Tuhan sekali lagi mengatakan, apa yang dikatakan Sarah itu kamu lakukan. Tuhan itu bagaimana? Orang diusir cuman anak kecil saja bermain, kok seolah-olah malah membenarkan pengusiran itu. Dan lagi pula, kenapa Abraham begitu bucin, budak cinta terhadap Sarah? Bener nggak? Itulah yang namanya anakronisme sejarah. Ana itu artinya menolak. Kronos itu adalah kronologi. Jadi kita memahami sejarah itu dari pikiran kita sekarang. Bukan 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus, bukan 4000 tahun yang lalu di zaman Abraham. Akibatnya apa? Kita tidak melakukan eksegese, mengambil makna dari teks itu, tapi kita melakukan eisegese, memasukkan prapaham kita, pikiran kita dalam teks kitab suci. Makanya terjadilah tafsir yang aneh-aneh di dunia modern ini. Karena apa? Kita membaca teks ribuan tahun yang lalu, kita pahami secara anakronistik dari bahasa kita, budaya kita sekarang. Maka ketika Tuhan mengatakan, tinggalkanlah negerimu, itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan hukum yang tidak adil. Nah, itulah sebabnya ketika terjadi semacam kecelakaan sejarah ini kan, Sarah memberikan Hagar kepada suaminya. Karena apa? Bukan karena dia semata-mata baik hati, tidak, karena dia malu. Bagi orang Timur Tengah kuno, sekalipun dia orang merdeka, kalau dia mandul tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Hagar, kenapa dia mau? Kapan lagi naik kelas kalau tidak memanfaatkan tawaran dari sang nyonya? Jadi dua-duanya punya ambisi kan? Ya toh, akhirnya lahirlah Ismail. Naluri seorang wanita tetap berlaku, bahwa saya lebih hebat dari nyonya saya. Saya budak, tapi saya kan orang yang subur rahim saya, dan itu menjadi pujaan di Timur Tengah. Makanya ada larangan dalam Alkitab itu, karena Israel dikuduskan, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Itu pemujaan Dewi kesuburan Asera di Timur Tengah kuno, dan itu larangan bagi orang Yahudi. Anda yang orang Manado tidak usah ikut-ikut, karena memang tidak ada kaitannya dengan orang Yahudi. Orang Manado nggak dipilih sebagai bangsa yang dikuduskan, yang dibedakan dengan bangsa lain kan. Gitu loh kira-kira membaca Alkitab itu, saudara-saudara. Kenapa orang Yahudi, di mana Kristen sendiri muncul di sana kok malah ditolak? Belum selesai. Sejarah belum selesai. Sejarah sedang berlangsung. Imani apa yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Akan datang saatnya. Nanti semua orang bertobat, termasuk umat pilihannya. Karena lewat Israel ini terjadi Mesias yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, terakhir sekarang iman Abraham, ya, yang disebut Abrahamic monotheism. Yang terakhir iman kepada Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut the Trinitarian monotheism.
Monoteisme di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, di dasarnya apa? Dasarnya Alkitab sendiri, Yesus yang mengajarkan kepada kita, kok protes?